Oke, supaya ya. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah wa nikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Kita jumpa berzoom ria lagi di malam Sabtu. Mudah-mudahan belajar bersama, sharing bersama, nanti ada guna dan manfaatnya. Ada 3 materi, mudah-mudahan nanti nyampe. Materi yang berat saya taruh di belakang. Desainer itu salah satu materi yang berat. Mungkin bagi yang bisa ya enteng-enteng, tapi yang belum bisa berat. Kebetulan nanti rencana saya ajari pakai Corel Draw. Pakai Corel Draw untuk desainernya itu. Kalau ada Photoshop mungkin sudah banyak yang menggunakan. Ya beberapa masuk ke mana itu percetakan atau membuat banner-banner itu yang sering memang ada Photoshop yang dipakai. Kalau saya itu lebih seru Corel Draw. Nanti ada beberapa fungsi atau faedah yang untuk Corel Draw itu kesulitan atau tidak punya stempel logo sekolah bisa menggunakan Corel Draw. Baiklah ibu-ibu, nanti video saya akan saya matikan, akan saya gunakan headernya ini untuk keyboard. Kebetulan keyboardnya slot-slotnya itu USB banyak yang terpakai ini. Saya pakai untuk menformat hard disk satu, ada 3 saya pakai semua. Nanti salah satu video nanti saya matikan, saya pakai eksternal, kalau internal katanya kurang tajam. Ya, saya pakai yang gelap karena sinar dari belakang. Ya memang orangnya orang gelap biar tambah gelap gitu. Kita mulai nanti. Yang pertama membuat Google Form, dulu pernah diajari. Yang kedua Classroom, mungkin ada yang menggunakan, itu asik apalagi dengan kuota yang gratis. Yang ketiga mudah-mudahan nanti bisa, kalau nggak bisa ya kapan-kapan belajar lagi. Selama Zoom free tidak ditutup ya enak, nanti free-freean saja. Desain bisa brosur, kartu ID card atau brosur yang besar itu di jalan itu mungkin ukuran 10 kali 6 meter. Ya, gimana cara membuatnya nanti pakai itu, ataupun bisa juga membuat logo, ya, logo stempel, logo kop sekolah, atau untuk membuat stempel-stempel itu kalau saya gunakan Corel Draw. Corel Draw yang kebetulan saya pakai yang portable itu. Oke, kita mulai dari Google Form dulu, yang paling ringan dan mudah. Oke. Saya dulu. Oke. Mohon maaf saya matikan video saya. Oke. Itu yang pertama, untuk Corel Draw, untuk membuat Google Form, yang pertama tentu harus online. Yang kedua juga harus mempunyai email. Ya, emailnya ya Gmail itu. Ini ada yang bertanya kan kemarin di
kemarin atau tadi malam di grup. Nah, ini yang saya tunjuk di atas ini. Ini browser-browser yang alamat-alamat link yang saya pin, saya kunci ada di atas ini. Tinggal klik kanan, pin sudah ada di sini. Nah ini, yang pertama harus masuk dulu ke Google. Nah, kita tunggu. Oke. Nah ini yang pertama. Bisa Ibu lihat di atas ini pertanda sudah masuk ke Google. Nah, jadi email Ibu atau browsernya Ibu harus sudah masuk. Ini contoh, karena saya pakai Zoom pakai ini, ya makanya saya pakai yang yang email saya kedua. Ini ada Malikia, satunya 166. Ini harus masuk dulu. Kalau nggak masuk, ya tentu Ibu tidak akan bisa membuat Google Form. Caranya yang pertama, ingin masuk ke dulu, di sini biasanya ada tertulis login. Kalau buka Google itu ditulis login, artinya masih Ibu belum masuk ke browser emailnya. Paling gampang itu, ini di alamat address atau URL yang sering diletakkan di sini. Nah, ini sedikit ibu-ibu yang sering keliru ketika dikasih alamat URL itu ngetiknya jangan di bawah Google ini. Nah, ini jangan di bawah Google ini. Jangan di sini. Itu pasti seperti kemarin itu 192 168 yang dari Jambi ya keliru. Itu diketik di sini pasti akan keluar ini. Pencarian, kalau di sini model pencarian. Nah, naruhnya di mana? Naruhnya yang benar itu di kotak address ini di atas 192 dan seterusnya. Ada di atas ini. Nah, jadi pencari kalau ini mencari apa ya yang hilang-hilang atau tidak ketemu. Kalau ini sudah ketemu taruh di atas tinggal enter. Yang kemarin sempat belajar tentang apa itu mengerjakan dapodik dengan banyak laptop atau dengan banyak Android, nah kayak gitu. Itu naruhnya di sini ya. Gitu. Oke, saya kembali ke membuat Google Form. Yang pertama kalau belum masuk, kok belum ada keluar login dan seterusnya, atau di sini keluar YouTube, itu di atas ini, ya di sini nih, ya. Nah, di sini. Nah, itu diketik. Ini saya hapus dulu. Google.com gitu ya. Ketik aja google.com. Browser apa saja, nanti pasti akan keluar gini. Baru panjenengan di sini login. Nah, kayak gitu. Nah, setelah berhasil login, artinya browser sudah terhubung, akun panjenengan sudah masuk ke browser ini, baru panjenengan klik yang titik-titik banyak ini, ya. Ini jalan yang resmi, karena ada jalan yang nggak resmi nanti. Artinya langsung kita ketik URL-nya di sini. Kita jalan yang apa ya? Jalan yang pertama lah, mungkin bisa dikatakan gitu. Yang pertama klik drive. Nah, ini drive. Ini fungsinya banyak ini Bu, fungsinya. Ada kontak dan lain sebagainya. Kita yang belajar yang drive aja. Kalau kontak, saya sendiri itu ada sekitar 3.000 ke 4.000 kontak ada di sini. Dah, kita klik drive. Kecepatan internet tergantung amal dan perbuatan gitu. Saya istilahkan gitu. Ya. Kita tunggu tampilan-tampilan.
Nah, dari sini ini sudah tampilan Google Drive-nya. Jadi Drive itu semacam penyimpanan yang ada di servernya Google, yang masing-masing akun seperti saya itu difasilitasi sekitar 15 GB. Jadi kalau ibu-ibu belum pernah menyimpan datanya di Google, berarti ibu membuang kesempatan 15 GB ini. Ini kalau akun saya yang satu itu hampir penuh. Hampir penuh. Jadi panjenengan mau ke bank lupa foto, lupa apa ya, tinggal ngambil di simpanan di Google-nya aja ini. Kayak gitu. Kalau nggak pernah digunakan, ya Evan 15 GB. Oke, kita lanjut kembali ke Google Form. Yang pertama klik baru atau new. Saya nggak bisa bahasa Inggris, jadi saya setting ke bahasa Indonesia. Klik baru. Oke, kita tunggu. Nah, ini menu-menu kita pelajari, ada Google Dokumen. Jangan pilih ini semacam Microsoft Word. Kemudian ada Google Slide, PowerPoint. Nah, kita pilih yang Google Formulir atau Google Form. Nah, ini kita klik tanda panah. Kemudian kita pilih yang formulir kosong. Kalau sudah berhasil akan keluar semacam ini. Nah, semacam ini. Dari sini panjenengan yang pertama ingin membuat apa dulu. Karena ini start awal, ini bisa digunakan satu untuk apa itu ya, ujianannya anak-anak ya yang memakai Google Form itu pakai ini juga. Ya. Nanti ada settingannya di sini. Kemudian yang kedua, ini juga bisa digunakan sebagai semacam pendaftar, formulir pendaftaran. Itu bisa juga dipakai di sini. Nah, ini mau dibuat apa dulu? Kalau cuma dibuat untuk PBDB, formulir pendaftaran, ya berarti nanti pilihannya tidak ada pilihan ada nilai di sini kayak gitu. Nanti ada settingan di sini. Oke, kita setting yang pertama. Kita buat formulir pendaftaran. Ini langsung aja diberi nama boleh seperti apa ya? Formulir pendaftaran siswa baru sampai itu. Ini nggak bisa di bawah itu nggak bisa. Artinya di enter itu nggak bisa, harus lanjut. Mungkin dikasih koma. Siswa baru TK Alamada. Alamada itu bukan alam maya. Alamada itu alam Adam kalau dibalik. Alamada. Nah, itu dan seterusnya. Kemudian deskripsi boleh. Deskripsi itu untuk menerangkan yang atas, formulir ini dan seterusnya dipergunakan untuk pendaftaran di mana, dikasih alamat dan seterusnya, boleh kayak gitu. Ini sudah. Kalau ini pasti akan berubah mengikuti ini. Tinggal klik aja yang sini, klik pasti akan ikut yang ini. Atau diketik sendiri langsung manual juga nggak apa-apa. Yang ini. Nah, ini untuk namanya apa ya? Filenya nanti, filenya akan bernama seperti ini. Tergantung panjenengan, diganti manual boleh. Kalau nggak manual seperti tadi, ini masih kosong, dokumen kosong itu, baru sampai klik di sini akan mengambil data yang ini. Oke, kita lanjut. Nah, kita setting. Kita setting dulu. Nah, yang ini settingannya. Yang pertama kita setting dulu yang pengaturan ini, kita klik. Nah,
Kita klik yang ini, yang umum. Ini nggak usah dicentang. Ini kadang-kadang membuat berat orang yang nggak punya email, nggak bisa ngeklik ya, nggak bisa klik. Atau nggak punya akun di Google itu kadang-kadang nggak bisa klik. Kemudian perlu masuk batasi satu tanggapan. Ini tidak usah sudah. Nanti kalau dibatasi satu tanggapan, selama satu HP itu mau daftar lagi nanti tidak bisa kayak gitu. Jadi ya biarkan saja. Ini juga biarkan sudah. Artinya biarkan kabeh yang ini. Nah berikutnya ada presentasi. Presentasi. Nggak tahu nanti di komputernya ibu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ya, kalau saya itu sering bahasa Indonesia. Tampilkan status progres, acak urutan pertanyaan. Ini kalau dijadikan apa semacam ujian, soal ujian gitu. Nah ini kalau saya sering pakai yang ini. Tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Saya centang, kemudian pesan konfirmasi. Dikasih aja setelah selesai panjenengan atau orang yang mengklik mensubmit itu atau mengirimkan datanya, nanti akan keluar pesan konfirmasi ini atau istilahnya notif setelah selesai mengirim. Biasanya seperti kemarin saya kirim apa itu formulir pendaftaran untuk acara kita tanggal 23 hari Rabu, itu saya ngetiknya di sini. Terima kasih, kemudian nomor rekening dan seterusnya itu ada di sini semua. Contoh, terima kasih, huruf kecil Bu ya. Kalau besar itu menandakan marah katanya. Terima kasih. Boleh dilanjutkan di enter, ini boleh juga. Bisa ke bawah. Terima kasih, data Anda atau bahasa apa sudah masuk atau sudah tercatat sistem gitu aja. Sudah masuk database kami. Dan seterusnya ya. Nah, kalau selesai baru boleh disimpan atau di sini juga boleh. Ini jangan sampai diklik kuis ya. Kalau jadi klik kuis, ini kuis jadikan ini sebagai kuis. Nanti Google formulir pendaftarannya nanti jadi soal gitu ya. Ada nilainya, ngerjakan nomor 1 dapat berapa itu. Nah ini langsung aja jangan, enggak usah diaktifkan. Lain kali kita belajar soal juga. Tinggal ngaktifkan, ini nggak perlu diaktifkan. Nah kita kembali yang belum disimpan tadi di presentasi. Kalau seandainya kurang apa bahasanya ini, panjenengan tinggal buka lagi, tinggal nambahi, baru disimpan kalau sudah. Ini sudah. Lihat, ini gambar mata ini. Nah, ini bahasa ngintip atau hasil ngintip atau tampilan atau preview dari formulir yang ibu buat, yang klik gambar mata ini. Kayak apa tampilannya, seperti ini ya, seperti ini. Oh jelek Pak, jelek Bu, dan sebagainya ya. Kita tinggal melipstick itu, melipenkan melipenkan boleh. Oke, kita buat ada apa itu di atas, biasanya ada dikasih kop atau background kecil-kecilan ya. Harus mempersiapkan sebenarnya sebelumnya. Lebar panjang itu sekitar berapa? Di sini ada, kita ngambil yang dari sistem saja. Ini gambar lipstick. Tema itu kalau bahasa saya itu bahasa macak dandannya, dandan ya di sini. Ini tentunya, kemudian opsinya tema, diklik. Ini opsi tema, panjenengan klik pilih gambar. Nah, kalau seandainya sudah punya, ya sudah. Milih yang mana terserah. Ini kalau sudah punya. Tinggal mengunggah di sini.
Kita cari. Kalau sudah punya ada di laptopnya atau di HP-nya bisa juga buat di HP. Oke, kalau nggak punya saya ngambil ngawur sudah. Ini kemarin yang saya pakai. Ini terserah pakai yang mana. Pakai ini sudah. Oke, di laut. Kalau diklik kemudian jangan lupa klik sisipkan. Nggak tahu bahasa Inggrisnya apa itu. Kita tunggu hasilnya. Ini akan muncul. Oke, muncul semacam ini. Nah, setelah di sini, ini lihat juga garis-garisnya. Ini juga ada pilihan. Pilihannya di sini. Boleh dipilih merah. Ini jadi merah. Nah, di sini merah. Ini merah. Kalau nggak suka merah ya bolehlah ditambahi. Ini huruf-hurufnya. Kalau untuk umum itu jangan ikuti selera yang buat. Usahakan selera yang paling umum, yang paling mudah dibaca oleh yang membuka. Itu kalau saya pakai yang ini, yang mudah dibaca. Mungkin kalau pakai yang apa jelimet-jelimet itu huruf Latin dan sebagainya, yang baca itu kadang-kadang kurang apa ya, kurang sama seleranya kayak gitu. Itu selera umum saja fontnya. Dah, ini nggak cocok. Seumpama gambar ini merah karena kita milih yang ini, kita bisa nambah di sini. Pilih yang mana warnanya. Di sini tinggal milih, tinggal klik atas lagi. Kalau sudah baru ditambah. Oke. Kita pilih jadi warna ini dan seterusnya. Ini tergantung pilihan. Nah, gitu. Oke. Ini selesai membuat tampilan. Nah, ini tampilan juga perlu diperhatikan yang sebelah kanan ini. Sebelah sini ya, ini tool yang ini itu tool apa itu, ini tool ya, yang ini tool jadi bisa ibu gunakan. Kok enggak ada gambar dia, saya lihat di HP tidak ada gambar. Bentar, saya ulang. Oke. Nyala hitam. Oke, saya ulangi. Di sebelah kanan background ini, itu ini background ya. Itu ada tool. Nah, ini fungsinya untuk menambah apa itu, kolom-kolom. Ini juga impor pertanyaan, mungkin kalau mempunyai pertanyaannya sudah pernah dibuat di Google Form, tinggal mengimportnya. Kemudian ini menambahkan judulnya di bawahnya ini, subjudul. Kalau ini ada gambar, tambahkan gambar. Ini video. Ya. Kalau ini membagi, tambahkan bagian. Jadi kalau ada, mungkin pernah membuka Google Form, itu ada next 1, next 2, dan seterusnya, itu ngitungnya, buatnya itu di sini. Kalau kita ingin mempermudah supaya yang baca senang, ya, karena berupa promosi, itu jangan susah-susah buatnya. Artinya ini ya, paling mudah dan paling senang orang gunakan kayak gitu. Nah, kita lanjut ke ini judul ya. Formulir pendaftaran siswa baru TK Alam. Alamatnya terserah ibu dan bagaimana. Dan apa itu alamatnya tergantung dari ibu yang isi. Nanti kan bisa kita linkkan lagi ke bit.ly, gg.gg dan seterusnya. Nah, itu nanti itu belakangan setelah selesai kita membuat Google Form. Oke, yang pertama di sini. Nah, kita pilih biasanya nama calon siswa ya. Nama, kalau ini bisa huruf besar. Nama calon siswa. Oke. Nah, ini ya berbentuk jawaban singkat, berbentuk ini aja. Paragraf boleh, jawaban singkat juga boleh. Nah, ini
wajib diisi apa enggak? Ibu yang menentukan. Kalau nggak wajib diisi, berarti nanti yang membuka Google Form ini nggak ngisi ini nggak apa-apa, bisa nyimpan atau bisa ngirim. Kalau diwajibkan, klik yang ada di bawah. Klik. Nah, wajib diisi. Berarti kalau nggak ngisi ini, ya nggak bisa. Berupa angka boleh, huruf boleh, karena ini sudah ditemukan jawaban singkat. Kalau jawaban bisa bentuk huruf dan angka. Itu ya. Biasanya di bawahnya dikasih keterangan, dikasih deskripsi. Nah, deskripsi. Gunakan ya. Gunakan huruf besar, nah gitu ya. Saya sering gitu. Kadang-kadang banyak yang lupa gitu ya, atau sangat sempat membaca huruf besar atau huruf kapital. Ini hanya berupa deskripsi, permohonan atau permintaan, ya. Nggak disuruh besar juga nggak apa-apa. Ya. Ini selesai, baru kita boleh menambah ini, pakai ini, ya. Boleh menambah ini, klik, berarti langsung ke bawah. Nah, ini langsung ke bawah. Atau ini saya ulangi. Atau karena formatnya sama, bisa mengcopy seperti ini. Ini di copy di sini. Ini ada copy. Ya, ini tanda copy. Kita klik. Nah, oke. Persis sama yang atas di sini. Ya. Ini. Kemudian nama, kemudian tempat tanggal lahir, mungkin ya tempat lahir harus dibedakan. Tempat lahir. Nah, ini ya harus dihapus ya, tempat lahir. Ukuran huruf besar ya terserah lah, huruf kecil terserah. Ini saya hapus tempat lahir. Kemudian kita wajibkan juga. Nah, dari sini bisa kita lihat hasilnya atau kita intip kerjaan kita. Mungkin ya. Kita lihat di klik gambar mata tadi. Nah, ini sudah ada seperti ini. Nah, sudah ada 2. Formulir pendaftaran sudah ada 2. Ini beda dengan yang pertama. Nah, belum ada isinya. Ini yang barusan kita buat. Oke, kita lanjut. Kita melanjutkan. Nah, setelah tempat lahir, biasanya ada tanggal lahir. Bisa ngopi sini juga bisa. Seperti tadi, yang pakai tanda icon plus juga bisa. Kita klik yang icon plus sudah. Oke. Nah, ini akan kosong isinya di sini karena kita membuat yang baru. Kalau tadi itu kan hanya mengcopy dari hasilnya atas. Nah, tanggal lahir. Nah, tanggal lahir. Tanggal lahir. Kok tanggal lahir tok Pak, padahal juga ada tahun. Biasanya yang kita pakai yang umum gitu ya. Kalau tanggal lahir biasanya ada bulan, ada tahun. Tanggal lahir. Ini bisa deskripsinya, ini juga kita wajibkan. Oke. Kemudian deskripsi jangan lupa. Ya. Tanggal lahir mungkin tulis atau tuliskanlah tanggal, bulan, dan tahun. Tanggal, bulan, dan tahun. Yang valid. Bahasanya valid kan sering ya. Nah, kita pilih di sini. Jangan lupa kita pilih tanggal. Jangan pilih jawaban singkat. Nanti tulis huruf, pakai huruf. Nanti bisa. Nah, kalau sudah tanggal, ini pilih tanggal. Di sini ada pilihan di sini. Ini ada tinggal, ada paragraf. Ini ada tanggal di bawah ini. Kalau dengan milih tanggal, oke. Nah, ini berbentuk tanggal. Ya. Seperti yang sering itu ya.
Kayak apa sih Pak bentuknya? Ya kita lihat lagi. Nah, gambar mata kayak apa. Oke, gambar mata. Loh kok lama? Ini padahal pakai WiFi. Tergantung amal dan perbuatan. Nih, pertama. Oh, ini sudah keluar. Ya, kita lihat ya, agak seperti ini tanggalnya. Kita lihat di klik. AH, BB, TTT. Ya. Hari, bulan, dan tahun. Ini ada pilihan sini sudah. Tapi di sini. Otomatis ini sudah sistem. Oke, kita kembali ke sini. Ini banyak nanti biasanya latihan. Oke, dari sini panjenengan tinggal apa itu ya? Tinggal melanjutkan yang bawah itu hampir sama. Inti pokoknya kan hanya huruf, tempat lahir kan huruf, kemudian sama tanggal lahir. Nah, yang ketiga biasanya itu nama orang tua. Formatnya tergantung ibu-ibu yang diinginkan. Ada nama orang tua, kemudian tanggal lahir orang tua, alamat, nomor telepon, dan lain sebagainya. Kita coba nomor telepon. Ya sama dengan ini nanti. Kita buat nomor HP orang tua ini ya. Formatnya tergantung panjenengan buatnya. Nanti di sini saya buat nomor nomor WA gitu. Sekarang kan lagi tren nomor WA aktif. Kalau ada bahasa aktif berarti ada yang nggak aktif kan gitu. Ini yang aktif, artinya yang bisa dihubungi. Ya kadang-kadang kan layah mutu walayah ya kan ini kadang-kadang mati kadang-kadang hidup gitu ya. Itu ya banyak juga. Jadi, yang tak aktif tapi lama gitu ya, dihubungi lama itu ya layah mutu wala yahya gitu. Tidak bermutu dan tidak berbiaya gitu ya sering ya. Oke, nomor WA yang aktif tentunya harus berupa nomor. Kita pilih di sini. Kita wajibkan juga karena rata-rata sudah punya. Pilih kita wajibkan. Nah, harus berupa angka. Kalau harus ini validasi respon yang dipilih. Validasi respon. Nah, pilih yang di sini. Harus berupa angka. Nah, kalau nggak angka berarti nggak bisa dimasukkan. Seperti kemarin NPSN. NPSN itu kan nomor pokok. Ternyata masih ada huruf. Itu akhirnya saya rubah menjadi umum. Awalnya saya rubah angka saja. Gitu ya. Ini. Jadi selain angka berarti nggak bisa ngisi di sini. Ya bisa kita ambil contoh. Ya. Kalau penasaran kan sering dibuka, diintip kan gitu ya. Oke, coba ketik. Ini. Kita ketik huruf. Pasti ada peringatan nanti. Nah ini peringatannya. Harus berupa angka yang lebih besar daripada 0. Ya. Ya, 1, 2, 3. Ini baru. Klik sini. Baru tidak keluar kayak gitu. Semacam itu. Kita nyetingnya kita semuanya. Nah, itu intinya ada huruf, kemudian ada tanggal, kalender itu. Kemudian ada nomor telepon. Yang terakhir, ini rame di samping memang ada punya gawe. Nyonya Menir lagi nulungi itu. Nomor WA. Dan yang terakhir biasanya itu ada foto. Nah, foto. Kita tambah di sini. Nah, klik foto. Fotonya paham, fotonya anaknya, bukan fotonya orang tua yang dikirim ya. Hati-hati. Biasanya yang ngirim itu kalau nggak paham, kalau nggak tahu, ya
itu foto, ini harus berupa gambar. Tinggal pilih di sini. Bisa upload file di sini. Upload file. Ini, upload file nanti akan bentar ya. Ternyata ada anak-anak ulang tahun. Nah, saya lanjut. Nah, di sini akan keluar ini. Keluar semacam apa itu? File. Berapa kapasitas, berapa sise, berapa size yang bisa dikirim. Nah, itu harus ditentukan. Nanti 100 mega dan berapa itu kan. Ini tinggal milih. Ini kalau nggak pernah digunakan, Google Trace-nya akan buat ini. Kita lanjut, kita klik lanjutan. Nah, ini bisa kita pilih. Ya. Kita bisa pilih ini. Maksimal berapa lah. 1 MB gitulah. Izinkan jenis file tertentu. Nggak usah, sudah kita bebaskan. JPF nanti JPF dan sebagainya. Kalau kita klik format harus JPG dan sebagainya, kadang-kadang merepotkan. Biarkan aja dulu sudah. Nah, kalau sudah nyampe sini ya berarti sudah selesai. Kita wajib diisi foto ya sudah. Nah, dari sini sudah selesai foto, ukuran dan lain sebagainya. Nah, gitu. Nah, dan yang terakhir biasanya ada pesannya, ada pesan gitu. Pesan. Kalau pesan itu di bawah ya, biasanya hubungi itu pakai yang ini, pakai titik. Titik. Pakai titik di sini. Please move this window away of point. Oke, dari sini kita ini ada, kita amankan dulu, saya amankan. Aktif, dan yang terakhir tadi ini tanpa judul ini kita ketik kontak. Oke, kontak. Kalau biasanya di sini ya, informasi lebih lanjut, hubungi dan seterusnya. Kontak. Ketik aja di sini informasi huruf kecil ya, jangan lupa, jangan huruf besar. Informasi lebih lanjut, silakan hubungi. Seumpama tukang kebun Adam, nomornya berapa? 081 2336 082 330 215 755 seumpama ya. Nomor 2 Bu Ani atau Bunia seumpama ya. Bu Ani atau Bunia atau siapalah ya. Bu siapa ya? Terserahlah di siapa gitu. Pokoknya ini intinya kontak ya. Informasi lebih lanjut silakan hubungi bla bla bla. Dari sini sudah selesai, sudah buat Google Form. Kita lihat hasilnya. TK Alamada dan seterusnya. Ini hasil akhir dari pembuatan Google Form. Nah, ini.
Nama dan foto ini akan masuk gitu ya. Tadi itu pasti akan keluar gini. Nama dan foto yang terkait dengan akun Google Anda akan direkam saat Anda mengupload file dan seterusnya. Ini nanti bisa kita buang nanti. Apa istilahnya tulisannya dikeluar ini wajib. Nama calon siswa, tempat lahir, kemudian ada tanggal lahir, kemudian nomor aktif. Nah, ini baru upload file. Gitu ya. Upload file. Jadi akan keluar sendiri. Ini. Coba kita kirim, mana keluar. Kenapa? Karena belum diisi. Oke, kita kembali ke settingan. Saya masukkan dulu, yang nggak terlalu banyak, biar memorinya. Oke. Nah, kita kembali ke sini. Nah, orang-orang yang daftar harus kita buatkan tempat atau apa ya? Ya gudang lah, gudangnya orang-orang yang daftar, tepatnya orang-orang yang daftar nanti ada di mana datanya. Kita buat di respon ini. Klik respon. Nah, ini boleh diganti, boleh tidak ini ya. Nama filenya nanti. Jadi orang yang mengisi ini, formulir ini, nanti datanya akan masuk di sini. Di spreadsheet ya. Karena belum buat, makanya kita buat. Tanda titik ke bawah. Klik. Kemudian dapatkan notif. Pilih tanggapan dan seterusnya. Pilih yang baru aja, karena belum kita buat. Dapatkan notif. Kita buat. Baru kita klik yang ini. Klik yang ini, formulir, boleh diganti, boleh juga. Kita buat. Jangan pilih yang ini, nanti kata-kata kalau sudah banyak sering buat, nanti kalau kita pilih keliru yang sudah ada isinya, nanti biar nggak campur, kita buat yang baru saja. Buat. Oke. Nah, ada di sini semua. Jadi nama calon siswa, tempat lahir, tanggal lahir, nomor aktif, fotonya juga ada di sini semuanya. Nanti ya. Kita buat contoh aja sudah. Contoh 1. Gimana cara membuat contoh apa lagi keluar? Kalau panjenengan sebagai admin, istilahnya membuatkan admin itu bebas. Bebas, artinya bebas, sampean bisa ngatur, bisa melihat, bisa merubah dan seterusnya. Ya, kita tinggal klik mata saja kita. Kalau ingin mencoba isinya ini. Nah, kita mencoba, kita klik ini, gambar mata langsung. Del ya. Nah, dari sini ya jenengan ya tinggal ngisi sudah. Semua nama Kilam Mada, huruf besar. Kilam Mada, bukan Gajah Mada, Kilam Mada. Itu nama saya yang dibalik. Coba dibaca dari belakang, itu kan nama saya sudah. Tempat lahir Jember, kelahiran Jember. Kemudian tanggal lahir kita tinggal pilih, bisa diisi sendiri, kita milih di sini. Kemudian gampang saja lah, 1 Januari, saya itu Januari, tanggal 1 Januari, tanggal 1. Selamat ulang tahun yang gitu ya. Tanggal 1 bulan Januari tahun 2020, berarti ini nomor aktif bla bla bla, karena nggak ditentukan, saya isi 1 sudah bisa ya. Saya kasih 0 biasanya nggak bisa, karena apa 0 itu kan nggak tentu berapa jumlahnya gitu ya. 1 aja lah, 1 ya. Ini saya kirim, kira-kira bisa apa enggak, ini saya coba, saya siasati, nggak bisa seumpama ini harus diisi. Nah, kita klik filenya saja, karena nggak bisa nyari file. Langkah pertama bisa membuka file, langkah kedua juga bisa kayak gini, klik file, pilih file. Ini kita praktek langsung jadi ya. Setelah ini kan kita tinggal memberikan alamat link ke Google Form tersebut supaya mudah dihafal. Atau ini ya, ini virus ini kalau ada, oh bukan virus, ini Zoom kemarin, hasil Zoom. Saya buka foto kemarin waktu pelatihan di mana itu,
ada pelatihan saya di PJJ di Kanwil waktu itu. Saya kumpulkan fotonya. Nah, ngawur lah yang mana yang kita pilih. Pilih yang mana lah. Atau keliru. Hati-hati Ibu ketika ngirim foto jangan ngawur, dilihat dulu yang dikirim. Saya sering itu yang dikirim itu foto pernikahan. Betul, saya kan sering mengumpulkan data teman-teman guru agama kabupaten. Bro, ya saya upload ke anu juga, ke mana itu? Saya upload ke grup supaya jadi bahanan. Semua inilah kita milih yang mana. Ini kemana lo, kemana. Ini sudah. Ini kita tunggu. Dilihat dulu ya, kalau ngirim foto jangan langsung asal ngirim. Tambahkan file. Nah, kita kalau sudah selesai baru klik upload. Oke, nah ini sholat berjamaah dan seterusnya. Baru kita kirim. Baru mau kalau sudah terisi semua. Nah, sudah terisi satu. Ini kan, terima kasih data Anda sudah masuk database kami. Kirim tanggapan lain. Kenapa? Karena tadi sudah kita setting HP tersebut atau alat elektronik tersebut tidak dibatasi hanya mengirim satu. Atau gampangnya satu file bisa mengirim, satu email, satu akun bisa mengirim lebih dari satu. Nah, kita klik formulir. Nah, ini sudah masuk. Kilam Mada, Jember, 1 Januari 2020. Kalau sudah tahu tanggal kelahiran, ya ditunggu kadonya katanya. Ini kebetulan kok ada yang ulang tahun samping ini. Anak-anak SMA negeri, di samping ada ponakan yang SMA negeri. Rame barusan. Nah, fotonya ini. Nah, bisa download ya. Silakan di-download satu-satu gitu. Downloadnya satu-satu sudah yang tadi kita kirim. Nah, sampai di situ berarti pembuatan Google Form sudah selesai. Tinggal kita membagikan ke orang-orang. Nah, sudah 20 jam 8 lewat 07. Padahal satu materi ya. Banyak omongnya mungkin ya yang ngajarin. Oke, dari sini baru kita membagikan link yang sudah kita buat, formulir yang sudah kita buat. Oke, kita klik kirim yang akan kita bagikan. Kemudian ini nggak tahu yang ibu-ibu tidur atau hanya menyimak atau sambil makan ya terserah. Kita bagikan klik atau ikon rantai ya. Ada email, ada rantai. Kita klik yang ini. Oke. Sopo sing ngerti ngapalne kayak gini kan gitu ya. Nah, ini alamat yang ngelink ke tadi. Perpendek boleh, ini lumayan ya. Atau perpanjang kita salin. Nah, inilah yang kita bagikan ke mana ya? Ke grup semua ini grup kita buka. Grup WA. Yang ini ya sambil jalan sambil nunggu ini kita klik yang ini kok ada di sini Pak, itu ada yang tanya. Tinggal klik ini sudah. Klik ini semua mah, tinggal klik kanan. Kemudian pilih pasang pin. Pin itu kan kunci ya. Kalau sudah kita klik itu ada di sini nanti. Kita klik ya pasti ada di sini. Ini ada di sini. Supaya kembali ya unpin. Ini lepas pin. Ya, lepas pin. Berarti ada di sini lagi, keluar lagi. Nih, masih muncul apa enggak? Oh. Kita tunggu. Kita kirim ke yang namanya promosi kan kemana-mana ya. Coba lagi dan seterusnya. Kita taruh alamat itu. Nah, kita kembali aja ke sini. Ini saya tarik, saya jadikan satu. Salin. Nah, karena alamatnya kayak bahasa planet, bahasa yang sulit dihafal, ya Ibu harus memakai pihak kedua atau pihak ketiga. Pihak ketiga kan kadang-kadang bikin rame gitu ya. Pihak ketiga. Oke, kita lanjut. Kita copy, jangan lupa salin.
Ini bisa. Nah, dari sini kita bisa memanfaatkan, saya ya, mungkin yang ibu-ibu pernah mengikuti, ada bahasa intip, intip in, nah, intip.in. Kemudian ada bahasa gg.gg. Kemudian ada bahasa bit.ly. Kita milih salah satu. Coba kita milih yang bit.ly seumpama, atau gg. Kita milih yang bit aja. Ketik aja bit.ly ini ya Bu ya. Pihak ketiga yang untuk memudahkan orang membaca alamat atau menghafal alamat yang kita berikan. Bit.ly, enter saja. Bitly, nah itu ya. Ini saya pakai login tapi yang free. Kalau enak, usahakan panjenengan mempunyai akun. Forward dan seterusnya. Ini kok keluar gini, bit.ly. Aplikasi ya. Bit.ly. Saya ulangi. Ini bit.ly banyak. Link manajemen dan seterusnya. Ini bit.ly juga ya. Pilih salah satu. Keluar apa lagi? Biasanya langsung. Nah, ini Kak, ada forward dan personal user dan seterusnya. URL link. Karena saya sudah masuk itu kemarin. Coba forward. Ini kan mendaftar ya. Personal dan seterusnya. Ini mendaftar juga. Mungkin sudah dibaca, sering gunakan sehingga sudah daftar ya. Oke, saya ketik dulu ya. Yang sudah jadi aja sudah. Mensiasati. Kalau semua di sini bermasalah seperti kemarin ya, ada yang bermasalah. Ini yang Vivan PMP. Oke, ini miliknya LPMP. Saya pakai gigi. Kalau bermasalah pakai gigi aja. Di gigi juga bisa. Gigi.gg. Gigi.gg ini alamatnya. Alamat. Udah di enter. Saya kasih security gara-gara malware gitu kemarin. Oke, saya lanjut lagi. Karena dibaca virus. Saya ulang. Satpamnya saya yang untuk browsing ya itu, adware itu. Supaya tidak kena virus. Ada yang kena virus kemarin. Dari mana itu ya? Masih lama. Nggak tahu jaringan apa. Jaringan itu saya bukan jaringan. Ini pakai kabel ya. Masih jalan. Kita buka lagi. Ada bit.ly. Masih PPT2. Saya keluar gini ya. Ya gigi sering. Kemudian ada juga intip in yang buat orang Surabaya. Anak UNER nggak salah kalau nggak keliru. Intip in. Intip .in. Baca virus semua ya. Sama.
personal. Ini ngawur juga. Muslim, coba saya buat lali ya, sertifikasi digital komponen, sertifikasi branding, terus ini yang oke aja. Oke, masuk yang bit.ly aja sudah. Nah, tadi ternyata hanya Jomojo survei ya. Kita pakai yang bit.ly. Ini saya sudah punya akun. Nah, jangan lupa yang tadi kita create karena membuat yang baru. Nah, kita kopikan URL yang ini. Yang mana tadi? URL yang ini. Ini yang tadi kita kirim. Ya, kita kirim. Kemudian gambar rantai kita perpendek atau perbesar juga tidak apa-apa, sama. Kita salin. Nah, kita taruh di bit.ly ini. Kita kopikan, Ctrl V atau klik kanan paste. Di sini ada klik kanan tempel. Ini sudah keluar. Nah, sudah keluar ini bisa kita ganti. bit.ly / garis miring ini bisa kita ganti setelah ini. Nah, mau diganti apa? ppdb TK alam, TK apa tadi, TK Mada gitu ya, tahun berapa terserah. Nah, kalau sudah sampai sini diganti ya, panggilan baru shift. Kalau sudah ini link has been edit, berarti sudah selesai, berarti sudah berhasil menyimpan. Kita pilih, kita copy di sini boleh, atau copy di sini juga boleh. Di sini ada, gitu ya. Kita copy. Jadi yang tadi panjang itu, panjang kayak gini, cukup pakai ini bit.ly. Ada di sini ya, ppdb Mada. Kita copy di sini. Ini kemarin cek data registrasi yang daftar 350. Yang kemarin itu loh, data registrasi, cek datanya 350 yang akses. Kemudian yang isi data juga ada berapa itu ya. Yang isi data 502 ini. Saya pakai bit.ly semuanya. Ya. Nah, dari sini inilah alamat yang kita berikan atau kita taruh di brosur. Ya, taruh di brosur. Ini cuma contoh. Kita klik ini. Ketik, ya, Ctrl V, ya itu. Kita enter. Akan keluar sama seperti nah, ini. Seperti alamatnya panjang tadi. Nah, sampai situ sudah jam 8 lebih 18. 1 jam. 1 jam kita ngomong-ngomong di depan gitu ya. Cik, saya mau melihat apa itu. Nah, dari sini sudah selesai, Bu. Sudah selesai. Nanti kita ini free ya, nggak bisa kita lanjut sisanya. Satu materi gitu ya. Oke, kalau sudah tentang materi satu ini bisa bertanya di forum ya. Kita tutup dulu yang ini. Nah, saya ingin melihat ibu-ibu yang di luar dulu. Nah, oke. Masih standby atau dulu saya unmute. Ini lumayan yang partisipannya sekitar 41. Nantilah bertambah dari yang kemarin ya. Dari yang kemarin bertambah. Oke. Saya silakan yang mau bertanya bisa angkat tangan ya itu ya. Kata-kata gitu. Kameranya hidupkan kok orek. Dimatikan semua ya. Dah. Saya setting supaya bisa menghidupkan.
Dah, boleh bertanya, boleh mengetik di chat kolom chatting. Panjenengan tik. Akan saya baca. Maaf, internet down. Wow. Ya, biasa, Bu. Silakan bertanya. Kalau nggak bertanya, ini nggak bisa lanjut kayaknya. Kenapa? Karena ya itu yang free. Saya pakai yang free. Alhamdulillah sudah tak paham. Nek ditunggu untuk Google apa itu. Sementara nyimak dulu, Pak. Oke, kita lanjut. Barangkali nggak ada peringatan dari Zoom. Mungkin 10 menit insya Allah sudah bisa yang Google apa itu? Google Class. Ya, Google Class. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, ini speaker. Kita lanjut ya. Ada 42 partisipan, memang nggak saya tutup, nggak saya kunci, siapa saja boleh masuk, jangan keluar masuk ya. Ada Bu Fatimah, ini, wah, yang kedua ini banyak layar terbunuh ini, tertutup. Oke, kita lanjut ke Google Class. Google Class. Coba kita stream lagi. Masuk ke sini lagi. Oke, masuk ke Google Form lagi. Cik, saya mau minum kopi dulu, ngantuk. Oke, dari sini ini kita paham Bu ya, kayak ini ya, saya tutup. Oke, saya tutup juga yang ini, tutup juga yang ini formulir pendaftaran, saya tutup. Juga sama. Kita kembali ke yang semula apa itu ya? Kembali ke Google Drive. Paling enak sebenarnya membuat di Android itu enak juga, cuma hanya untuk mengakses kalau ingin Ibu sebagai guru, sebagai dosen, sebagai pemateri ya lebih baik menggunakan laptop karena fasilitasnya tentu lebih dari yang di Android. Android kan instan saja untuk membuka dan seterusnya. Oke, kita kembali ke drive-nya. Oke, kita tutup juga yang ini. Saya ulangi dari awalnya. Jangan lupa kalau belum masuk ke sini, tidak akan keluar yang sebelah kanan atas Gmail, gambar, terus ada fotonya ini ya. Ketik aja di sini google.com, enter. Ini istilahnya saya itu kota addressnya. Nah, dari sini baru klik. Nah, di sini cari Google Class, Google Class atau Classroom. Ini sudah ada. Ada Classroom. Sini. Panjenengan tinggal klik Classroom. Nah, oke. Nah, dari sini panjenengan ada dua fungsi. Sampai sebagai pembuat atau pemilik classroom-nya atau sampai sebagai pengguna atau penggabung. Kalau siswa itu kan apa ya, gabung istilahnya. Ini tinggal plus saja, tombol plus. Kalau di Android itu ada di bawah. Plus, nah, ini ada tinggal pilih. Gabung ke kelas atau panjenengan sebagai guru membuat kelas. Ini tergantung pilihan. Terus atau putus. Itu kalau pacaran ya. Ya, mau terus atau lanjut, mau gabung atau buat. Nah, ini pilihannya di sini. Ya, jadi sesama guru juga bisa digabungkan. Lain kali lebih mendalami lagi kalau mau saya ajari. Jadi guru-guru itu bisa dibuat di satu kelas gitu ya. Jadi guru itu bisa memberikan materi di kelas itu. Ya.
Istilahnya ada adminnya, ada kepala sekolah atau apa di sini. Nah, kita hanya sebagai guru sudah. Kalau sebagai siswa kita milih ke gabung kelas. Ini contoh saja ya. Tinggal masukkan kode kelasnya apa yang diberikan oleh gurunya. Tinggal masuk aja, klik ini. Klik masukkan, ya tinggal login, klik di bawah. Di bawah ada tombol login ya. Klik masuk sini, ya. Nanti ada tombol login yang ada di bawah. Oke, kita terus. Ya. Kita plus, kita membuat buat kelas. Biasa ada notif, ada notif, bla bla bla, tentang aja sudah. Lanjutkan. Oke. Nah, silakan dikasih nama di sini. Nama kelas ya, nama kelas. Perlu diperhatikan di sini akan menentukan atau melihat apa ya, identitas namanya kelas itu seperti apa. Di sini kalau saya itu biasanya saya ketik apa, bukan langsung kelas, nama kelas saya ketik nama SMP atau TK gitu ya. Gambarannya itu seperti ini. Coba ya, saya sudah buat tapi bukan di sini, di satunya ya. Oke, nanti aja sudah kita buat dari sini. Kita lihat hasilnya. TK Mada. Kemudian di sini baru saya pakai kelas A. Bawah boleh diisi, mata pelajaran boleh diisi, ruang boleh diisi, terserah ya. Karena masing-masing guru itu per mapel biasanya. Baru kita buat. Oke. Selesai kita buat, kita tunggu. Tergantung amal perbuatan internetnya. Ya mungkin banyak dipakai ya. Ini akan keluar ini. TK Mada ya. Kalau panjenengan yang di atas tadi ketik kelas dulu, baru keluar diri di atas kelas A, nama sekolahnya kecil di bawah. Karena nanti kalau banyak itu akan keluar di sini, TK Mada gitu ya, akan keluar di sini. Nah ini sudah jadi punya classroom. Classroom panjenengan sudah jadi. Yang dibagikan ke orang tua, ke anak-anak siswa kita itu ya ini, hanya cukup ini. Nah, jadi orang tua disuruh ada classroom-nya di Android-nya, ya, kalau enggak ya bisa buka di laptop. Ini kode bisa kita bagi, klik aja bisa kita tampilkan. Ini yang kita bagikan ke anak-anak ya. Jadi ketika anak-anak gabung masukkan ke ini, kemudian kodenya ini dimasukkan, nah pasti nanti akan masuk ke peserta ini. Di atas ini ada tulisan peserta atau anggota, nggak tahu kalau Inggrisnya itu apa ya, member atau apa, anggota pasti akan masuk sini, berapa yang masuk dan seterusnya. Oke, dari sini mungkin sudah paham ya. Kita buat lagi satu kelas umpama ya, bisa kita kembali lagi ke mana ini, ke kelas ya, kita kembali ke sini. Kemudian kita tambah seumpama, bukan gabung tapi kita buat kelas lagi. Seperti biasa akan keluar notif ya, notif tentang, lanjutkan. Oke, TK Mada, jadi baru kelas B. Oke, kalau sudah baru buat. Nah, kita tunggu lagi, akan kumpul di sini nanti. Nah, kita tunggu proses pembuatan
kelas yang kedua. Nah, TK Mada. Kita lihat di sini berapa kelas kita yang mulai di online. Ada 2. Ya, ada 2. Oke. Umumkan dan seterusnya. Nah, dari sini baru kita sudah mempunyai 2 kelas. Dulu kita tunggu lagi. Tugas kelas, kemudian ada forum. Forum itu semacam chatting ya. Chatting, panjenengan assalamualaikum gitu dan seterusnya, diketik di sini ya. Ketik di sini awalnya. Ketik aja di sini nanti untuk siapa yang ketik di sini. Ini nanti bisa tolong dimatikan dulu siapanya. Apa itu? Mic-nya ya. Tadi memang saya buka menginput tadi ya, dan dimatikan dulu. Ini bisa ketik di sini assalamualaikum. Macam chatting itu, atau selamat pagi atau selamat siang. Bagaimana kabarnya? Yang voting atau di posting. Nah, ini semua siswa atau semua guru akan menerima di sini di tulisan forum. Bagaimana kabarnya dan seterusnya. Ini gurunya, siswanya juga bisa. Bisa komen juga bisa di bawahnya, ada tulisan komen. Ini komennya di atas. Hampir sama dengan WA lah. Oke, kita lanjut. Anggota sudah ya. Kalau mau gabung berarti yang tadi diberikan. Yang ini diberikan ya. Diberikan ke siswanya. Nah, sekarang tinggal membuka kelas. Kita mulai yang TK mana A ini A. Ya. Oke, tugas kelas. Nah, ini perlu dipahami, ada 2 macam. Seperti kalau ruang tamu itu isinya juga ada meja, ada kursi tamu, biasanya suguhan dan sebagainya. Itu ada di ruang tamu. Kemudian ada piring, ada sendok, ada garpu, ada wajan, ada sutil dan seterusnya. Itu biasanya ada di dapur. Nah, kita buat semacam itu. Kita buat dulu yang pertama, biasanya kalau sekolah itu ada materi yang pertama. Kemudian yang kedua ada question atau soal-soal. Nah, kita buat di sini. Ya, kita buat topik istilahnya. Jangan langsung buat tugas. Nanti ya piringnya ada di ruang tamu, ya suguhannya ada di dapur, ya itu kan lucu ya. Kita buat topik. Topiknya apa? Ya coba materi. Materi. Jadi semua materi nanti ada di sini. Kita tambahkan. Nanti lebih lanjut lagi, ini materi untuk kelas A, ya kita buat lagi di sini. Dalam materi nanti ada kelas, ya, dan seterusnya. Materi kelas A, tinggal ngedit di sini. Bisa ganti nama. Materi kelas A. Atau kelas B, terserah lah. Kelas A, dan seterusnya. Ganti nama. Atau materi 1, boleh juga, terserah panjenengan. Materi aja sudah yang umum, batal ya. Oke, kemudian yang kedua, kita buat topiknya itu kuis atau soal. Semua soal ada di sini nanti. Kuis atau soal. Kalau saya itu istilahnya kuis itu biasanya ada hadiah gitu. Saya senangnya ya soal lah. Tambahkan. Nah, kita sudah mempunyai dua gedung ya, dua tempat. Dari sini baru panjenengan bisa membuat seperti tugas, kemudian ada pertanyaan, ada materi dan seterusnya. Kita tarik ini ya. Ini tinggal narik, tinggal pindah-pindah ke bawah ya. Materi dulu baru soal. Oke, kita lanjut. Tuh ada peringatan sudah. Dari sini ada peringatan. Sudah habis waktunya katanya.
Oke, materi sudah. Kita buat materi untuk anak-anak. Kita buat judul. Seumpama judul bernyanyi tanpa suara. Nyanyi tanpa suara. Deskripsi, nyanyikan dalam hati. Ya kan? Saya bukan guru TK, tadi ngawur ini ya. Nyanyikan dalam hati. Seperti orang-orang yang kepalanya ke kanan, ke kiri sambil joget, itu kan nyanyikan dalam hati. Ya. Nyanyinya dalam batin. Nah, dari sini, apa itu? Di sini bisa tinggal pilih topiknya, jangan lupa nanti ya. Topiknya materi, emang tinggal pilih materi di sini. Nah, kemudian di sini materinya itu yang mana? Gitu. Boleh buat lewat Google Form tadi. Ini bisa muter lagi Google Form lagi. Bisa ngambil dari Google Form. Bisa ngambil dari materi yang ada dalam komputer kita atau dalam laptop kita. Ada dua macam, tergantung yang mana yang panjenengan pilih. Kalau membuat dari sini Google Form, ini ada slide dan seterusnya. Ini dari Google Form, dari online. Kalau dari komputer dipakai yang ini. Tambahkan file. Bisa. Saya ngawur pakai file. Nah, file apa sudah. Browse. Mencari. Jadi yang belum nikah itu namanya browse. Cewek browsing. Cewek mencari. Oke, materinya mana? Berbentuk PDF, berbentuk apa saja, tinggal klik di sini. Tinggal pilih dah. Ini contoh soal. Boleh klik ini, boleh. Seumpama ini pakai yang gampang aja sudah. Klik ini satu, kemudian open. Akan ngirim. Nah, ini sudah soalnya. Ya. Nah, setelah materinya. Setelah materi ini, baru panjenengan ini akan diposting kapan? Ini Bu ya. Untuk TK, Mada, semua siswa, topiknya materi apa gitu ya. Sini kan ada deskripsi. Nah, kalau panjenengan klik posting, itu berarti langsung muncul saat itu juga di halamannya anak-anak, classroomnya anak-anak. Tapi kalau panjenengan jadwalkan, pilih jadwal. Ini ada pilih. Jadwalkan. Ya, kalau belum selesai, bisa simpan draft. Ya. Kita jadwalkan, anggap saja sudah selesai. Nah, kapan dan tanggal berapa dan jam berapa soal materi ini akan muncul, itu pilihannya di sini. Oh, masih lama, tanggal 31 Desember semua. Oh, masih lama, biar anak-anak dan ibunya tidak malam tahun baruan. Kayaknya tanggal 1 aja ya, tanggal 1 Januari. Jam berapa? Mulai jam 8 baru muncul. Baru dijadwalkan. Nah, pada tanggal tersebut itulah dan jam tersebut itulah materi ini akan muncul. Gitu Bu ya. Jadi itu semacam gambaran Google Form. Nanti yang agak sedikit sedikit perlu ketelitian ada di kuis dan soal. Dan mungkin ini nggak bisa kita lanjut jauh, sudah 1,5 jam. Ya, 1,5 jam. Nanti bisa kita lanjut ke kalau sempat kapanlah kita nge-zoom lagi. Kan mumpung free ya. Free gitu. Oke, barangkali sampai sini dulu. Kita tinggal melanjutkan soal. Hampir sama sebenarnya. Cuma ini kita nggak bisa melanjut ya. Kita stop. Oke, kita kembali ke ibu-ibu. Jadi materi yang nanggung ada di materi Google Form ya. Materi 1 tidak tersentuh sama sekali. Mudah-mudahan pertemuan lagi nanti bisa tersentuh. Nah, sebelum saya tutup, silakan bertanya. Ya, khawatir nanti saya diblok sama Zoom kalau melanggar. Nggak bisa lagi nanti ya. Oke, monggo yang bertanya bisa saya jawab di sini. Yang materi yang baru saya sampaikan. Bu Sari Wulandari ada. Wah,
Ya, ada. Ada yang bertanya? Ada, Pak. Monggo yang bertanya. Ini Ibu Sari. Monggo kalau mau bertanya. Tentang apa, Bu? Nggak ada, Pak, kalau saya. Oh, nggak ada. Terus mungkin yang lain mungkin bisa bertanya. Monggo. Acungkan apa ya? Kalau nggak ada ya baru. Ini saya lihat dulu chatnya. Untuk sinyal jelek padahal materi bagus. Ada juga ini dari Bu Bengkulu. Waduh, nasibmu, Bu. Nasibmu. Dari Bu Diana, mana Bengkulu Selatan. Sinyal jelek padahal materi bagus. Bisa materinya dikirim via WA. Alhamdulillah sampai di sini bisa dipahami. Mohon maaf ya memang saya nggak menyediakan materi. Itu sering kalau beri materi langsung ke teknisnya. Langsung ke praktek gitu ya. Itu lebih mengena daripada materi yang cuma di copy paste tapi nggak dibaca gitu ya. Untuk guru PAUD lebih tertarik Google Form daripada Google Classroom, Pak. Ya katanya Bu Lucy Bojonegoro. Bagaimana kalau malam ini fokus ke Google Form langsung praktek Bapak tadi sudah ya. Jadi Bu Rofi. Jadi Bu Rofi dari Alam Baka. Alam Baka. Tidak tahu namanya ini dari alam mana ini. Bojonegoro. Oke lah, banyak yang komen. Pak Putri, Pak. Apa, Bu? Ada yang bertanya? Rofi dari Jember. Oh, mana Jember? Jember siapa itu? Rofi. Mana, Bu? Siapa, Bu? Bu Rofi, Pak. Bu Rofi sih. Namanya makanya jangan saya urutkan. Bu Rofi, mana Bu Rofi? RS. Loh, di sini ada ya Bu Rusmi. Nama panggilan ya. Bu Rofi. Nggak bisa saya pin. Kalau saya pin. Ini Bu Sari Wulandari ada, Bu Sri Nurjana, Bu Supani, Bu Rusmi, Bu Anis, Harsia, dan seterusnya. Monggo kalau bertanya, Bu. Yang mau bertanya, nanti jangan dimatikan dulu ya, mau saya screen nanti saya berikan lagi di grup seperti kemarin. Nanti kalau ada waktu yang beberapa grup itu langsung saya hubungi lewat chat. Jadi kadang-kadang nggak saya beritahu ke grup gitu ya. Mau ada semacam mengadakan sharing. Monggo yang mau bertanya, Bu Evin di Jember. Ayo Bu Evin, Dwi. Bu Ervin, Ervin ya. Mau tanya apa? Ayo Jember, dipateni. Boleh. Ini ada Bu Ervin. Coba ya. Siapa Bu Ervin? Nah ini Bu Ervin. Monggo Bu Ervin. Bisa bertanya. Nggak ada? Tanya lagi. Nggak ada, oke. Kemudian ada juga Bu Ana Lucy Bojonegoro. Ini Bu Ana Lucy. Silakan kalau mau tanya. Mumpung di alam bebas. Alhamdulillah ya. Kalau nggak ada akan saya screen dulu. Mohon jangan dibunuh, jangan dimatikan Zoom-nya. Bisa apa yang kita lakukan malam ini ya, kita berzoom dia itu ada guna dan manfaatnya. Kalau kurang paham materi tadi bisa ditanyakan di grup ya. Di grup. Ini ada 41 berarti sekitar 40%, bukan 40% ya. Ya 50% kita naik dari yang kemarin. Saya screen dulu. Oke.
Oke, sambil menunggu tempat screen, boleh yang ngobrol-ngobrol memang sudah saya buka. Kamera dihidupkan ya. Ada Pusat Data Umriyah, nggak tahu dari mana itu. Pusat Dati Umriyah. Dada, kemudian ada Bu Sunaria, ada Bu Nurmila, banyak. Termasuk akan saya screen nama-namanya ya. Ini sebentar dulu. Mumpung gratis. Ada Bu Rofi, ya. Pak Adam, bagaimana cara membuat alamat link di Google Form tadi? Nanti ya di grup ya. Ini sudah diperingatkan sama Google Form-nya. Terus terima kasih Pak atas ilmunya. Oh ini dari TKDWP Karangdom Gresik. Tunggu sebentar Bu ya. Jangan dimatikan dulu. Ini saya screen nama dan juga fotonya. Biasanya grup kita itu grup hidup. Barangkali bisa dijadikan apa ya, buat proposal. Saya mau buatkan proposal nanti. Rencana saya. Tidak lanjutnya buatkan proposal. Saya carikan dana untuk kegiatan apa itu bisa dapat pulsa semua nanti. Ya siapa tahu lah usaha ya. Nggak bisa ngechat di chat ini Pak. Apanya nggak bisa dipencet-pencet Bu? Pakai setang Bu. Oke, ntar saya copy dulu. Ada Ibu Siti Nurjana. Ibu Siti Nurjana dari Magetan. Ya, Magetan. Ada Bu banyak. Oke, ntar yang chattingnya, kolom chatting saya partisipan, ntar dulu ya. Partisipan, ini saya screen juga. Ntar dulu saya screen. Ada 41. Nanti yang jumpa, akan jumpa nanti. Sambil lihat TV ya nggak apa-apa, suaranya TV kan ada ya. Ada Bu Ita, nggak tahu Bu Ita ini mana? Bu Ita Fadila. Ada Bu Ita Fadila. Kita dulu. Saya screen. Alhamdulillah kalau semakin banyak yang ikut kan semakin tersebar. Ilmunya kan semakin tersebar. Kalau saya gitu. Semakin banyak yang ikut. Oke, sampai di sini ya sudah. Terima kasih ilmunya. Nanti kalau mentok saat praktek baru tanya ya. Oh iya, monggo dari Bu Nur Baiti. Nggak tahu Nur Baiti mana itu. Oke, ada. Nah, dari sini barangkali materi tadi classroom-nya masih separuh ya, separuh tinggal soal sebenarnya hampir sama. Kalau Google Form ya seperti tadi ya, gampang-gampang mudah, gampang bagi yang bisa, susah bagi yang belum bisa. Ya, barangkali tunggu ya materi yang bisa kita pelajari bersama hari ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga berguna. Bermanfaat untuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Boleh, silakan kalau mau ngobrol, nggak saya matikan ini. Nanti saya posting lagi di YouTube. Saya kan nggak mau edit-editan sudah.
Saya posting di YouTube nanti. Nggak apa-apa, monggo. Nggak saya matikan sekuat sampean. Udah. Terima kasih Bapak. Oke, monggo, silakan. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima Bapak. kasih. Terima kasih, Pak. Izin live ya, Pak. Tuh. Sudah tinggal 14. 14 orang ya. Nah,